Halo. Kali ini Pak Guru akan membagikan contoh soal kompetisi sains madrasah atau KSM bidang lomba IPAS jenjang madrasah ibtidaiyah. Semoga contoh soal ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Soal nomor 1. Pagi itu, Rina dan Andi bermain di halaman rumah. Mereka melihat sebuah ulat yang sedang merayap di atas daun mangga. Rina bertanya kepada Andi, bagaimana ulat ini bisa berubah menjadi kupu-kupu? Andi menjelaskan bahwa ulat akan mengalami beberapa tahap sebelum menjadi kupu-kupu. Tahap pertama dalam metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu adalah A. Telur, B. Kepompong, C. Larva, D. Imago. Kunci jawaban soal nomor 1 adalah A. Telur. Soal nomor 2. Di kelas IPA, Pak Budi menjelaskan tentang siklus air. Pak Budi menceritakan bahwa air di laut menguap karena panas matahari, kemudian menjadi awan, dan akhirnya turun sebagai hujan. Siti bertanya, mengapa air laut yang asin bisa menjadi air hujan yang tawar? Pak Budi pun menjawab pertanyaan Siti dengan sabar. Proses perubahan air laut menjadi uap air disebut A. Kondensasi, B. Penguapan, C. Presipitasi, D. Infiltrasi. Kunci jawaban soal nomor 2 adalah B. Penguapan. Soal nomor 3. Budi sedang membantu ibunya menyiapkan sarapan. Ibunya meminta Budi untuk memanaskan air menggunakan kompor gas. Setelah beberapa saat, air mendidih dan berubah menjadi uap. Budi penasaran dan bertanya kepada ibunya, apa yang terjadi pada molekul-molekul air saat air mendidih? Perubahan yang terjadi pada molekul-molekul air saat mendidih adalah A. Molekul-molekul air menyatu menjadi lebih padat, B. Molekul-molekul air bergerak lebih lambat dan membentuk es, C. Molekul-molekul air bergerak lebih cepat dan berubah menjadi gas, D. Molekul-molekul air terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Kunci jawaban soal nomor 3 adalah C. Molekul-molekul air bergerak lebih cepat dan berubah menjadi gas. Soal nomor 4. Ali dan teman-temannya sedang berjalan di taman kota. Mereka melihat berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Tiba-tiba, mereka melihat seekor kupu-kupu yang indah hinggap di atas bunga. Ali bertanya kepada teman-temannya tentang bagaimana tumbuhan dan hewan saling berinteraksi. Interaksi antara kupu-kupu dan bunga disebut A. Kompetisi, B. Predasi, C. Mutualisme, D. Parasitisme. Kunci jawaban soal nomor 4 adalah C. Mutualisme. Soal nomor 5. Pak Hasan memiliki sebuah kebun buah di belakang rumahnya. Di kebunnya, Pak Hasan menanam berbagai jenis buah seperti mangga, jambu, dan pisang. Setiap pagi, Pak Hasan menyiram tanaman-tanamannya agar tumbuh subur. Dia menjelaskan kepada anak-anaknya tentang pentingnya air bagi tumbuhan. Fungsi utama air bagi tumbuhan adalah A. Menyediakan oksigen bagi tanaman, B. Menyediakan energi langsung bagi tanaman, C. Membantu dalam proses fotosintesis dan penyerapan nutrisi, D. Mengatur suhu tanaman. Kunci jawaban soal nomor 5 adalah C. Membantu dalam proses fotosintesis dan penyerapan nutrisi. Soal nomor 6. Dina sedang mempelajari tentang planet-planet di tata surya. Guru Dina menjelaskan bahwa planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Namun, planet yang dikenal sebagai planet merah karena permukaannya yang berwarna kemerahan adalah Mars. Planet yang dikenal sebagai planet merah adalah A. Merkurius, B. Venus,
C. Mars. D. Jupiter. Kunci jawaban soal nomor 6 adalah C. Mars. Soal nomor 7. Rudy memiliki akuarium kecil di rumahnya. Dia merawat ikan-ikan dengan baik, memberi makan secara teratur, dan membersihkan akuarium setiap minggu. Suatu hari, Rudy memperhatikan bahwa air di akuarium menjadi keruh dan banyak tumbuhan air yang mati. Rudy khawatir dan ingin mengetahui penyebabnya. Kemungkinan penyebab air akuarium menjadi keruh dan tumbuhan mati adalah A. Terlalu banyak cahaya matahari. B. Kurangnya makanan bagi ikan. C. Terlalu banyak pemberian makanan sehingga terjadi penumpukan sisa makanan. D. Pergantian air yang terlalu sering. Kunci jawaban soal nomor 7 adalah C. Terlalu banyak pemberian makanan sehingga terjadi penumpukan sisa makanan. Soal nomor 8. Fahri sedang bermain layang-layang di lapangan bersama teman-temannya. Ketika angin bertiup kencang, layang-layang Fahri terbang tinggi di udara. Fahri penasaran tentang apa yang membuat layang-layang bisa terbang tinggi dan bertahan di udara. Layang-layang bisa terbang tinggi karena pengaruh A. Gaya gravitasi. B. Gaya gesek. C. Gaya angkat dari angin. D. Gaya pegas. Kunci jawaban soal nomor 8 adalah C. Gaya angkat dari angin. Soal nomor 9. Dalam perjalanan ke sekolah, Sinta melihat banyak burung yang terbang berkelompok. Sinta bertanya-tanya mengapa burung-burung itu terbang bersama-sama. Ibunya menjelaskan bahwa burung sering terbang berkelompok untuk beberapa alasan. Salah satu alasan burung terbang berkelompok adalah A. Menghemat energi dengan memanfaatkan aliran udara. B. Mengurangi kebisingan saat terbang. C. Menghindari pemangsa di darat. D. Memudahkan pencarian makanan di udara. Kunci jawaban soal nomor 9 adalah A. Menghemat energi dengan memanfaatkan aliran udara. Soal nomor 10. Saat liburan, Arif dan keluarganya pergi ke pantai. Arif melihat ada banyak kepiting di sekitar pantai. Arif juga memperhatikan air laut yang bergerak naik dan turun secara teratur. Ayah Arif menjelaskan bahwa fenomena ini disebut pasang surut air laut. Pasang surut air laut terutama dipengaruhi oleh A. Angin yang bertiup kencang. B. Rotasi bumi. C. Gaya gravitasi bulan dan matahari. D. Suhu air laut. Kunci jawaban soal nomor 10 adalah C. Gaya gravitasi bulan dan matahari. Soal nomor 11. Setiap pagi, Ibu Siti selalu membuka jendela kamar untuk membiarkan sinar matahari masuk. Ibu Siti menjelaskan kepada anaknya, Rani, bahwa sinar matahari sangat penting bagi kesehatan. Rani kemudian bertanya mengapa sinar matahari pagi baik untuk tubuh manusia. Manfaat utama sinar matahari pagi bagi tubuh manusia adalah A. Menghasilkan energi listrik. B. Meningkatkan produksi vitamin D. C. Mengurangi kebutuhan tidur. D. Membantu proses fotosintesis. Kunci jawaban soal nomor 11 adalah B. Meningkatkan produksi vitamin D. Soal nomor 12. Rina dan adiknya sedang bermain di halaman rumah ketika mereka menemukan serangga kecil di bawah batu. Rina mengambil kaca pembesar untuk mengamati serangga tersebut lebih dekat. Adiknya bertanya, mengapa serangga itu memiliki 6 kaki? Serangga memiliki 6 kaki karena termasuk dalam kelas A. Arachnida. B. Crustacea. C. Insekta. D. Myriapoda. Kunci jawaban soal nomor 12 adalah C. Insekta.
Soal nomor 13. Andi sedang belajar tentang perubahan cuaca di sekolah. Gurunya menjelaskan bahwa cuaca bisa berubah-ubah setiap hari. Andi ingin tahu faktor utama apa yang menyebabkan perubahan cuaca di bumi. Faktor utama yang menyebabkan perubahan cuaca adalah A. Tekanan udara, B. Posisi bintang, C. Jumlah tumbuhan, D. Aktivitas manusia. Kunci jawaban soal nomor 13 adalah A. Tekanan udara. Soal nomor 14. Suatu hari, Lina melihat seekor katak sedang melompat di taman. Dia teringat pelajaran di sekolah bahwa katak mengalami metamorfosis. Lina ingin tahu tahap perkembangan katak sebelum menjadi katak dewasa. Tahap perkembangan katak dari telur hingga dewasa adalah A. Telur, kecebong, katak muda, katak dewasa. B. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. C. Telur, larva, pupa, serangga dewasa. D. Telur, nimfa, katak muda, katak dewasa. Kunci jawaban soal nomor 14 adalah A. Telur, kecebong, katak muda, katak dewasa. Soal nomor 15. Pak Ali menjelaskan kepada siswa-siswanya bahwa sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi adalah matahari. Dia juga menjelaskan bahwa tanpa matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Energi dari matahari sampai ke bumi dalam bentuk A. Gelombang suara, B. Gelombang cahaya, C. Gelombang radio, D. Gelombang mikro. Kunci jawaban soal nomor 15 adalah B. Gelombang cahaya. Soal nomor 16. Di kebun sekolah, Pak Budi memperkenalkan berbagai jenis tanaman kepada siswa-siswanya. Dia menjelaskan bahwa tanaman memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan mereka sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis. Gas yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan fotosintesis adalah A. Oksigen, B. Nitrogen, C. Karbon dioksida, D. Hidrogen. Kunci jawaban soal nomor 16 adalah C. Karbon dioksida. Soal nomor 17. Sinta sedang belajar tentang rantai makanan di sekolah. Guru Sinta menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran tertentu, seperti produsen, konsumen, dan dekomposer. Sinta bertanya, apa yang dimaksud dengan produsen? Produsen dalam rantai makanan adalah A. Hewan yang memakan tumbuhan, B. Tumbuhan yang membuat makanan sendiri, C. Hewan yang memakan hewan lain, D. Mikroorganisme yang menguraikan bahan organik. Kunci jawaban soal nomor 17 adalah B. Tumbuhan yang membuat makanan sendiri. Soal nomor 18. Saat berkemah di hutan, Ali dan keluarganya melihat banyak bintang di langit malam. Ayah Ali menjelaskan bahwa bintang-bintang itu adalah bagian dari galaksi kita yang disebut Bima Sakti. Ali ingin tahu lebih banyak tentang galaksi. Galaksi tempat kita tinggal disebut A. Andromeda, B. Bima Sakti, C. Magellan, D. Orion. Kunci jawaban soal nomor 18 adalah B. Bima Sakti. Soal nomor 19. Nina sedang membantu ayahnya memasak di dapur. Ayah Nina menunjukkan bagaimana air berubah menjadi uap saat dipanaskan. Nina ingin tahu lebih banyak tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud air dari cair menjadi gas disebut A. Kondensasi, B. Sublimasi, C. Evaporasi, D. Deposisi. Kunci jawaban soal nomor 19 adalah C. Evaporasi.
Soal nomor 20. Di kelas, Bu Rina memberikan penjelasan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dia mengatakan bahwa lingkungan yang bersih dapat mencegah berbagai macam penyakit. Bu Rina juga memberikan contoh-contoh cara menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan adalah A. Membuang sampah sembarangan. B. Menggunakan plastik sekali pakai. C. Menanam pohon di sekitar rumah. D. Membakar sampah di halaman. Kunci jawaban soal nomor 20 adalah C. Menanam pohon di sekitar rumah.